Balik lagi di navigasi episode kali ini, dan untuk hari ini kita bakal fokus bahas tentang kenapa sih orang-orang pada rame banget mau masuk sekolah kedinasan. Emang keunggulannya apa? Apa sih sebenarnya sekolah kedinasan ini? Oke, jadi pada dasarnya sekolah kedinasan itu adalah sebuah sekolah tinggi yang berada di bawah naungan kementerian yang ada di Indonesia. Lo tahu sendiri kalau Indonesia tuh punya banyak jenis kementerian ya. Ada yang berhubungan sama imigrasi, ada yang berhubungan sama keuangan, ada yang berhubungan sama penerbangan, dan masih banyak lagi. Nah, si kementerian-kementerian ini kan butuh pegawai tuh. Untuk bisa mendapatkan pegawai yang berkualitas, dia akhirnya membuat sebuah sekolah tinggi dengan maksud dan tujuan kalau misalkan entar ada yang lulus dari sekolah tinggi yang ada di bawah mereka bisa gampang merekrutnya langsung. Terus keunggulannya apa? Karena ini berada di bawah kementerian atau di bawah negara lah ya. Jadi biaya pendidikannya itu benar-benar ditanggung oleh negara atau APBN. Sehingga kuliahnya gratis. Sangat menggoda bukan? Ya iyalah, makanya banyak orang yang mau ke sana. Dan keuntungan lainnya kalau misalkan lo udah masuk ke STAN ini, ketika lulusnya nanti, jenjang karirnya itu bisa langsung masuk ke kementerian-kementerian yang berada yang kampus lo tuh berada di bawah naungannya. Kayak misalkan kalau kita ambil contohnya STAN ya, yang paling populer dan selalu banyak peminatnya setiap tahun. Jadi lo akan nanti bisa masuk ke lembaga-lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan setelah lulusnya. Dan kabar baiknya lagi, lo bisa langsung menjadi CPNS. Tentu saja lo punya keunggulan lebih ketimbang orang-orang yang tidak masuk STAN sebelumnya. Makanya banyak ibu-ibu bapak-bapak kita yang sering banget untuk merekomendasikan anaknya masuk ke dalam sekolah kedinasan. Rata-rata memang kalau sudah modelnya politeknik seperti ini atau sekolah kedinasan itu masih bergelar atau masih di jenjang diploma ya. Ada yang diploma 4 atau D4, ada yang D3, ada yang D1. Tergantung jurusan yang lo ambil nanti. Dan untuk misalkan di STAN sendiri, jurusannya nggak melulu tentang akuntansi. Ada juga jurusan-jurusan lain yang bisa lo pilih. Kayak misalkan yang berhubungan sama manajemen keuangan atau yang berhubungan sama bea cukai. Banyak deh ya, ntar bisa lo kulik sendiri. Terus gimana dengan jalur masuknya? Apakah sama kayak mau masuk ke perguruan tinggi negeri? Kalau dibilang sama sih enggak ya, tapi ada 3 jalur juga. Jalur yang pertama adalah jalur reguler, no ordal ya. Jadi nanti kalau misalkan masuk lewat jalur reguler, berarti lo akan mengikuti serangkaian tes pada umumnya. Seperti itu. Apa aja tesnya? Ntar gue jelasin. Yang kedua, ada yang namanya jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk lulusan-lulusan yang berada di daerah Papua dan Papua Barat. Maluku masih masuk. Jadi kalau misalkan lo adalah, NTT juga masuk. Jadi kalau misalkan lo adalah putra-putri dari daerah sana, bisa memanfaatkan ini untuk bisa masuk ke PKN STAN. Dan yang ketiga, ada istilahnya jalur pembibitan. Kalau jalur pembibitan ini, itu adalah hasil kerjasama dari PKN STAN dengan daerah-daerah tertentu. Beberapa daerah diantaranya gue tulisin aja di sini, karena lumayan banyak. Jadi kalau di luar daerah yang ini, itu nggak bisa masuk lewat jalur pembibitan. Oke? Sekarang kita bahas jenis tesnya seperti apa. Tentu untuk yang jalur reguler. Nah, untuk masuk ke jalur reguler, karena ini ujung-ujungnya jenjang karir tertingginya itu akan menjadi pegawai negeri ya. Seleksinya yaitu mirip dengan seleksi CPNS atau seleksi calon pegawai sipil negara. Kalau sekarang namanya ASN, aparatur sipil negara. Jadi hampir-hampir mirip. Yang pertama, lo harus ngikut seleksi administrasinya dulu. Jadi nanti dari websitenya, lo baca dulu apa aja persyaratannya, tentu berhubungan sama berkas-berkas yang dibutuhkan. Ijazah, KTP, kartu keluarga, dan macam-macamnya. Diikutin aja. Ntar setelah lulus di proses administrasi, baru lo akan mengikuti tes. Dan tesnya tuh ada beberapa tahap ya. Yang pertama ada tes SKD. Nah ini nih yang paling bikin deg-degan, karena tesnya tuh mirip banget sama tes CPNS. Emang tes CPNS sih sebenarnya. Jadi di tes SKD ini nanti akan ada 3 jenis tes yang akan diujikan. Yang pertama ada yang namanya TWK, tes wawasan kebangsaan, benar. TWK, terus ada tes kepribadian atau TKP, dan yang ketiga ada TIU atau tes, gue lupa lagi kepanjangannya, ntar gue taruh sini. Ketiga jenis tes tadi itu dilakukan secara serentak ya. Jadi biasanya si tes STAN ini tuh ada di satu tempat tertentu, biasanya di aula universitas gitu sih. Terus sistem tesnya ya sama banget kayak tes CPNS. Jadi lu tesnya itu pakai komputer based test.
Habis itu bisa kelihatan real time nilainya. Jadi di sana kita bisa melihat mimik-mimik orang tua yang menunggu ketika nilai anaknya tidak lulus passing grade. Karena setiap mata pelajaran yang diujikan itu punya passing grade-nya masing-masing. Dan langsung kelihatan real time hasilnya ketika lu selesai tes. Itu bisa live juga di YouTube. Nontonin lu pada SKD itu seru banget. Kayak ngeliat balapan gitu. Ada yang turun naik nilainya. Jadi modelnya seperti itu. Nah ntar ketika udah lulus SKD akan ada tes selanjutnya. Jadi tes selanjutnya itu berhubungan sama tes kesehatan fisik, kebugaran, dan segala macam. Nah, dan yang terakhir adalah tes wawancaranya. Jadi kalau udah kelar yang ini, berarti nanti lo akan dinyatakan lulus sebagai mahasiswa PKN STAN dan langsung dapat uang gratis. Bukan ngasih uang ya, tapi maksudnya dibayarin kuliahnya, nggak perlu ngeluarin duit lagi. Dan di asrama pula. Enak banget kan? Itu dia gambaran untuk sekolah kedinasan. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat lo untuk ngambil keputusan tentang apa yang bakal lo lakuin setelah kuliah. Setelah sekolah SMA. See you on the next episode. Bye-bye.